Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Patricio Sari, NIM 220321801888. Nah, saya dari offering B kelompok 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi uji reliabilitas. Nah, dalam uji reliabilitas ini ada sebuah komponen yang dimana bahwa di dalam persoalan ini diberikan sebuah kuesioner. Dalam isi kuesioner itu sudah masuk kategori reliable atau handal dengan perolehan jawaban-jawaban yang konsisten. Nah, seperti apa bentuk katakan konsisten? Nah, di dalam sini ada dua pertanyaan mengenai pertanyaan dalam dunia pekerjaan, apalagi seorang yang ditargetkan adalah seorang pekerja. Nah, pertanyaan pertama ini adalah apakah gaji upah yang diterima itu memuaskan? Nah, ini ditanyakan kepada seorang pekerja ya, dan pekerja di dalam dunia perusahaan. Nah, jawabannya adalah memuaskan. Nah, pertanyaan kedua itu muncul apakah yang krusial untuk diatasi dalam dunia pekerjaan? Jawabannya kenaikan upah. Nah, di dalam dua pertanyaan ini dapat kita lihat bahwa ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkapkan sikap ataupun pendapat dari responden. Hal ini tidak masuk ke dalam kategori uji reliabilitas ataupun hasil kuesioner yang diberikan itu tidak reliabel. Oke, di dalam reliabilitas itu dikatakan reliabilitas apabila dapat diukur dengan jalan atau mengulangnya pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya. Apabila pertanyaan pertama itu yang ditanyakan sama hampir atau dikatakan hampir sama dengan pertanyaan yang kedua. Dan kemudian juga jawaban yang diberikan juga tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pertama gitu ataupun jawaban pertanyaan pertama gitu maksudnya. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat bahwa kita simpulkan bahwa pengertian dari uji reliabilitas ini adalah sebuah alat ukur yang digunakan dalam penelitian dengan perolehan hasil yang tetap atau konsisten dari pengukuran data yang berulang. Nah, setelah memperoleh pengertian dari uji reliabilitas tersebut, kita dapat menggunakan metode-metode yang ada dalam uji reliabilitas. Metode-metode itu ada dua, yaitu metode gabungan dan metode konsistensi internal. Nah, metode gabungan itu sendiri berarti pengujian dilakukan dengan cara dua instrumen yang memiliki makna yang sama dengan target responden juga sama. Nah, apabila semua atau kedua instrumen tersebut berkorelasi, maka dapat disilangkan. Kemudian yang kedua ini ada konsistensi internal yang artinya adalah pengujian dari masing-masing pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam suatu instrumen yang memperoleh hasil atau memperoleh jawaban dengan hasil yang ditentukan dari skala pengukuran tertentu. Nah, di sini biasanya konsistensi internal ini sering digunakan dalam penelitian. Karena apa? Dia menggunakan dalam penelitian itu menggunakan kadang ada skala rentang dari 1 sampai 10 itu bisa menggunakan metode apa kayak gitu. Kemudian menggunakan betul atau salah itu bisa juga menggunakan metode metode yang ada pada konsistensi internal. Seperti itu. Nah, di sini ada penggunaan metode konsistensi internal tadi, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mau dimasukkan ke dalam teknik belah dua atau diartikan penggunaan teknik metode konsistensi ini internal ini masuk ke dalam teknik belah dua yang dimana bahwa teknik belah dua ini memiliki beberapa macam ataupun beberapa bagian rumus-rumus yang digunakan. Seperti apa? Nah, seperti ini nih. Yang pertama rumus Spearman-Brown yang dimana bahwa rumusnya ini ada di sini dapat kita lihat bahwa RI atau dikatakan reliabilitas internal dari keseluruhan instrumen diperoleh dari dua kali reliabilitas hubungan antar produk yang dimana bahwa bila kita menggunakan kuesioner itu jawaban pertama dan jawaban kedua itu saling dikaitkan. Itu juga dengan kuesioner ketiga.
Seperti itu. Itu kita bisa menggunakan rumus Spearman-Brown. Nah, yang kedua di sini adalah rumus KR20 yang di KR ini dapat penjelasan dari kuda Richardson. Dengan rumusnya di sini sudah ditentukan, yaitu K dibagi dengan K kurangi 1, yang dimana bahwa nilai K ini adalah jumlah butir. Kemudian sigma kecil, dalam T dikuadratkan, dikurangi sigma besar, dikalikan dengan pi I dikalikan QI. Nah, QI ini diperoleh dari 1 dikurangi PI-nya, atau proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1, ataupun pertanyaan pada poin pertama. Gitu. Dibagi dengan varian total yang varian total ini adalah varian yang dari hasil data yang diperoleh dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Nah, habis itu dibagikan dengan nilai total data ataupun responden yang diperoleh di sana. Oke, yang kedua itu kan tadi rumus KR20. Nah, sekarang KR21. Bedanya di sini dapat kita lihat ada beberapa persamaan yang menyamakan untuk KR20 dan 21, yaitu KR20 21 itu digunakan untuk perolehan penggunaan data ekonomi, yang dimana bahwa kita dapat lihat data tersebut dengan cara adanya data betul atau salah, seperti itu. Nah, kemudian ada rentang skala dari 1 sampai 5 ataupun 1 sampai 4 saja. Nah, itu bisa kita gunakan rumus KR21 ini. Nah, sedangkan di sini dapat kita lihat ada secara sistematis dirumuskan RI. Secara biasa RI itu adalah konsistensi internal sama dengan K per K-1. Artinya K ini adalah total produk. Kemudian untuk total produk yang di bawah ini dikurangi dengan 1, dikalikan dengan 1 dikurangi, M ini adalah rata-rata nilai keseluruhan, dikalikan dengan total produk dikurangi dengan rata-rata nilai keseluruhan, dibagi nilai rata-rata ke total produk dikalikan dengan varian total. Seperti itu. Nah, kemudian di sini KR21, KR20 sudah ada 4 poinnya untuk bagian metode penggunaan belah 2. Nah, di sini ada contoh kasusnya di sini apabila seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan mengungkapkan prestasi belajar seseorang di dalam sekolah. Hasil penelitian itu dia memperoleh di dalam kuesioner ada terdiri dari 10 item dengan menggunakan skala Likert yang dari skala 1 sampai 4 dengan kategori tertentu yang sudah ditentukan di sini. Nah, kuesioner tersebut diisi oleh sebanyak 12 responden. Dapat kita lihat dari data di bawah ini ya. Nah, ini contoh data responden dari peserta didik yang telah mengikuti penelitian yang diberikan oleh seorang mahasiswa tersebut. Nah, dapat kita lihat ada sebanyak 12 responden dengan skor item ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sebanyak 10. Di sini sudah dijelaskan keterangan di sini bahwa 1089 yang ada di sini itu diperoleh dari 33 kuadrat atau dia 33 dikalikan 33 juga. Kemudian untuk 120 yang ini diperoleh dari kuadrat masing-masing skor item. Pada skor item pertama itu kan masing-masing ada sebanyak 12 responden. Nah, itu semua skor itemnya itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Dapatlah hasilnya 120. Nah, untuk terakhir ini 131.044 itu diperoleh dari mana? Dari hasil total kuadratnya. Itu dijumlahkan keseluruhan sebanyak 12 data atau 12 responden tersebut. Oke, nah dari hasil tersebut kita dapat lihat dari data Spearman-Brown dengan menggunakan SPSS. SPSS ini aplikasi ya, menggunakan SPSS diperolehlah hasilnya itu adalah 0,806. Nah, di sini
0,806 masuk kategori dinyatakan reliable, atau di sini dapat kita lihat kriteria pengujiannya itu adalah apabila Goodman's split half-nya itu adalah lebih dari 0,80, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Nah, apabila kurang dari 0,80 maka tidak reliable. Nah, hasil tadi itu kita lihat bahwa 0,806 itu masuk kategori reliable. Seperti itu. Oke, yang kedua ini adalah data menggunakan Cronbach's Alpha. Nah, Cronbach's Alpha ini diperoleh dengan menggunakan SPSS juga. Jadi hasil dari SPSS ini dilihat dari sini, Cronbach's Alpha-nya 0,838. Dengan nomor itemnya ini kan sebesar nomor jumlah responnya sebanyak 12. Namun di sini nomor item sisa 10 karena dua item itu tidak masuk kategori valid. Nah, makanya dibuang. Hal ini dapat kita lihat dari mana untuk dikatakan valid jika nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item yang angket yang dikatakan valid. Itu yang tadi ya, dari 12 menjadi 10. Karena yang diambil hanya untuk data-data valid saja. Nah, kemudian instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh lebih dari 0,6. Nah, yang tadi itu kita peroleh datanya itu adalah 0,83 nih, 0,838. Nah, hal ini dapat kita lihat bahwa dari uji reliabilitas Cronbach's Alpha yang diperoleh hasil pada output SPSS yaitu korelasi 0,839 ini itu lebih besar dari tingkat reliabilitas 0,6, maka dapat dikatakan bahwa kuesioner yang diberikan oleh mahasiswa kepada serta didik sebanyak 12 responden itu masuk kategori sudah reliable ataupun sudah akurat dan sudah tepat. Seperti itu. Daftar rujukan dari penelitian penyusunan makalah ini ada 3, dari Howell, Sudaryono, dan Sunjoyo. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai hasil uji reliabilitas. Nah, mohon kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Semoga apa yang materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan dapat memberikan manfaat untuk memilih penggunaan metode-metode dalam uji reliabilitas yang sesuai dalam penelitian. Sekian dan terima kasih.